Ada yang menarik, kami kunjungan karena banyak mengatakan dia lebih baik daripada kita. Saya datang ke sana, kami lewat belakang, kami delegasi, suruh duluan, saya katakan aku kurang sehat, kecapean, belakangan. Begitu kami lihat berangkat, kami ke sawah sendirian bersama sopir atase. Keliling, aku mau cek, karena pasti yang akan diperlihatkan menterinya adalah itu pasti yang bagus. Aku cari yang jelek, aku mau lihat jeleknya Amerika. Padi yang terjelek, aku dapat terjelek, juga ada tikusnya, juga ada hamanya. Tuh, hanya 5 ton. Tuh yang paling jelek siapa? Dan saya ketemu ketua asosiasinya, aku diskusi dan dia tidak tahu bahwa ini Menteri Pertanian biasanya dikawal kalau di negaranya. Dan setelah kami cek semua, langsung ada keluar, aku pikir yang jemput saya. Siapa dia? Dia bawa mobil sendiri, dia jemput saya karena saya masuk acak-acak kebunnya, pertaniannya. Dicari menteri tidak ada di tengah kebun. Saya dijemput, setir mobil, aku pikir sopir yang datang. Ternyata dia Menteri Pertanian, Secretary of Agriculture. Saya dijemput dan dia setir keliling, satu kebanggaan anak desa menembus Amerika, dan di sopirnya adalah pemimpin pertanian Arkansas. Bapak Ibu sekalian, kita melihat kondisi dunia sekarang, kondisi global, ada krisis pangan, ada krisis energi. Sekarang ini terjadi di belahan dunia. Kita lihat ada 58 negara yang kekurangan gizi sedunia, dan yang kelaparan 725 juta, hampir 1 miliar, pernah menyentuh 900 juta. Hampir 1 miliar kelaparan saudara kita di belahan dunia. Pangan sangat strategis, sangat vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Hidup matinya suatu bangsa itu ditentukan pangan. Krisis ekonomi terjadi, Indonesia masih survive. Krisis kesehatan COVID-19, Indonesia mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, itu akan melompat krisis politik, terjadi konflik sosial, dan negara tidak bisa kita atasi. Kenapa ada TNI, Polri, Kejaksaan terlibat? Sesuai Impres 3 Maret 2011, manakala terjadi krisis pangan, iklim ekstrim, La Nina dan El Nino, sekarang terjadi, TNI, Polri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan wajib turun tangan. Ini yang terkadang tidak dipahami saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi tahun lalu kita bisa lihat di Januari. Antri beli makan, antri beli beras, maksimal 15 kilo. Ini antri, ini di Indonesia. Kami dipanggil Bapak Presiden, dan Presiden terpilih pada saat itu, Pak Amran, bisa enggak menangani ini? Siap, kami coba. Kami sampaikan 25 Oktober, Bapak Presiden, kami sampaikan bahwasanya Januari, Februari krisis shortage 4 juta ton. Karena tanaman padi hanya 50% dari kebutuhan. Beliau bertanya, bagaimana dengan Ramadan? Pak, insya Allah Ramadan bisa aman. Kita lakukan akselerasi, Oktober, November, Desember, insya Allah Ramadan bisa kita tangani dengan baik. Hari ini, tadi pagi, kami lihat apa dampak climate change yang terjadi di belahan dunia, yang terjadi perubahan iklim yang begitu mendadak. Jepang kekurangan beras, Filipina kekurangan beras. Ini Malaysia, kami lihat tadi pagi DPR-nya berebut beras di pelabuhan, dan alhamdulillah Indonesia surplus di saat negara tetangga kekurangan. Itu kerja keras kita semua, bukan karena saya.
keras kita semua yang terlibat. Bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia, penduduk kita 280 juta, manusia hanya 30 juta, tetapi kekurangan pangan. Dan saya katakan, satu saja kelaparan di Indonesia, pasti menterinya menjadi sasaran. Alhamdulillah, sesuai BPS, kita lihat produksi kita dengan melakukan transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Kita lihat, ini kata BPS, ini bukan kata kami. Ini angkanya naik 52%, 51% Januari, Februari, Maret. Ini hasil estimasi, tidak jauh dari situ. Itu 52%, dan ini lompatan tertinggi selama Republik ini ada. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan? Refocusing anggaran, efisiensi, efektif, produktif. Dan itu mutlak, efisiensi itu benar. Yang dikatakan efisien adalah dana yang terbatas tetapi mampu menghasilkan yang lebih besar daripada rencana. Itulah efisien, efektif, produktif. Kami refocusing anggaran. Refocusing anggaran, biaya hotel, seminar, perjalanan dinas, rehab kantor, kami cabut. Karena anggaran tidak ada, 1,7 triliun. Apa yang terjadi? Ini naik, hasilnya 10 kali lipat, 17 triliun kenaikan produksi, dan ini hasil, lagi-lagi hasil BPS. Kami tidak ingin lagi pertanian mengeluarkan data, karena itu hanya dipolemikan orang yang tidak senang kalau Indonesia bangkit. Saudaraku, sahabatku, jangan mimpi negara lain ingin melihat Indonesia bangkit, khususnya sektor pertanian. Kenapa? Ini pasar empuk, penduduknya 282 juta. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan? Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Strategis kita lakukan. Kita melakukan pompanisasi. Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh daerah upland, tanah tak ada hujan, yang dulunya produksi 1 kali menjadi 3 kali. Di saat El Nino, di saat La Nina, di saat kekeringan. Ini kita lakukan bersama TNI, Polri, Kejaksaan, seluruh anak bangsa, para rektor se-Indonesia, para dosen ikut berkontribusi. Sukses tidak mungkin berhasil kalau hanya dilakukan oleh satu sektor. Kolaborasi. Sukses tidak pernah muncul kalau hanya dilakukan satu orang. Ini harus kolaborasi. Kita lihat, biaya tidak ada, biaya terbatas. Kita sebar pompa kurang lebih 70.000 unit. Dan ini adalah kebijakan yang sangat ekstrim kami ambil. Kenapa? Kondisinya ekstrim. Bapak Ibu, ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hasilnya tadi meningkat, dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali, naik 17 triliun. Itulah kebijakan, dan ini semua adalah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemarin ada yang mengatakan ini kebijakan keliru. Saya katakan kebijakan Bapak Presiden adalah terang benderang dan bercahaya, dan kami bisa tunjukkan fakta. 1, biaya listrik turun. 2, naik haji, biaya naik haji turun. 3, pupuk di sektor pertanian dinaikkan 2 kali lipat, sehingga kita tidak huru-hara seperti negara tetangga. Makan bergizi, itu untuk generasi kita 100 tahun, 20 tahun, 100 tahun ke depan. Anak-anak kita stunting 21%. Ego hidup. Ada anak kecil, anak kita SD SMP butuh gizi. Kalau ada yang tidak setuju, jangan diganggu yang setuju, jangan diganggu yang membutuhkan. Itulah Indonesia. Benar Bapak Ibu? Jadi kita dorong program yang luar biasa. Sektor pertanian, kita akan membangun lumbung pangan di timur, dan itu akan menjadi lumbung pangan dunia.
Bapak Ibu sekalian, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia dan penggerak pangan dunia nanti ke depan. Kami tunjukkan hari ini, setelah Indonesia tidak impor di bulan Januari Februari, apa yang terjadi? Harga beras dunia 640 turun menjadi 400. Kita mempengaruhi dunia. Kenapa? Kita konsumen terbesar, salah satu terbesar untuk beras dunia. Kita bisa mempengaruhi dunia. Yang kedua, kita bisa menghasilkan energi biofuel dunia. Kita produsen terbesar dunia, 58%, bahkan 60%. Kita bisa lihat negara lain tergantung pada Indonesia. Ini CPO. Ini CPO kita, 56% kita kuasai dunia. Baru saja kami terima dubes Prancis dan Rusia 4 hari yang lalu kalau tidak salah, kami diskusi. Mereka mengatakan usulan segala macam. Saya katakan selama CPO diganggu, kami tidak penuhi keinginan Bapak. Kita harus tegas pada mereka. Oh, masih ada fotonya. Nah ini Rusia yang tadi. Mana? Buka yang tadi. Yang tadi Prancis mana? Nah ini tuh mapakro alina cukup mapakro dia sengiugi kamase ini orma dega aku rusak ya tuh, aku rusak tuh si baik kok. Pokoknya dia menguntungkan, saya beresin. Bapak Ibu sekalian, saya katakan sebentar lagi nggak usah risau. Dengan kerusakan lingkungan gak ada hubungannya. Kita sudah berjibaku untuk memperbaiki hutan Indonesia ke lingkungan. Kami sampaikan kepada mereka, jangan ganggu kita. Kalau kepentingan Anda terganggu, Anda berteriak. Tapi kepentingan Indonesia terganggu, kita diam. Indonesia ini terlalu baik. Saya katakan nanti biofuel ekspor kita kurangi 5,3 juta ton. Coba buka filenya. Ini Eropa mengimpor 2,3 juta ton. Kami sampaikan sekarang kita B40 kita jadikan biofuel solar. Jadi energi nggak masalah, energi ramah lingkungan. Kita konversi dari CPO menjadi solar. Kami sudah uji coba dan kita ekspor 26 juta ton. Nanti yang rese kita stop. Eropa 2,63 juta ton, kita stop. Bisa bayangkan industrinya, bisa bayangkan di sana nanti bisa rame karena tidak disuplai CPO dari Indonesia. Aku beritahu ada 4 dubes dan mengatakan bukan termasuk saya, kami senang CPO. Ini cara politik ekonomi dunia. Kita impor 5,3 juta ton bahan baku untuk solar, kita stop, kemudian kita tarik 5,3 juta nantinya CPO di dunia, itu akan mengangkat harga CPO bisa 2 kali lipat. Kita kurangi hanya 20%, tetapi bisa terangkat devisa kita 2 kali lipat. Ini saya bisa tunjukkan. Ini bisa tunjukkan nih. Pada saat kita CPO menyetop naik 100%. Kita dapat 450 triliun. Bayangkan kalau naik 100%, kurang lebih 1000 triliun devisa kita. Ini luar biasa. Kebijakan yang luar biasa lagi Bapak Presiden ambil baru-baru ini adalah semua hasil ekspor store dalam negeri 1 tahun. Dan itu luar biasa. Itu kurang lebih kalau tidak salah 100 apa 1000 triliun. Pak Sam, coba dibuka. Semua hasil ekspor harus kembali ke Indonesia, sehingga nilai tukar kita, ekonomi kita sangat kuat. Ide besar, gagasan besar Bapak Presiden, Danantara. Tahu Danantara ini lebih besar daripada Temasek. Kita nomor 3 dunia kalau tidak salah.
900 miliar dollars nilainya. Ini adalah raksasa dunia yang bangun nanti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan semua ini pangan kita jadikan senjata untuk dunia. CPO kita kendalikan, biofuel, kemudian pangan kita kendalikan. Mimpi kita nantinya Indonesia lumbung pangan dunia dan bisa dibargainkan pada seluruh dunia. Bapak Ibu, langkah operasionalnya kami tunjukkan. Kami diminta Bapak Presiden, tolong bangun sawah 3 juta hektar. Kalau ini terbangun, insya Allah 50 tahun, kalau ini tidak diganggu. Karena yang mengganggu kita adalah saudara sendiri. Karena kalau tidak impor, itu kehilangan pendapatan triliunan. Kalau 3 juta terbangun, kami pastikan 50 tahun Indonesia tidak akan ada impor untuk beras. Kami garansi. Bapak Ibu, kita mulai dari timur. Indonesia sangat kaya, negara agraris, berada pada garis khatulistiwa seperti Brasil. Kekuatan kita adalah sektor pertanian. Coba kita lihat, kita mulai dari Merauke. Ada yang mengatakan tidak bisa tumbuh, sehingga Bapak Presiden kunjungan. Alhamdulillah sudah panen kurang lebih 40.000 hektar. Ini Merauke. Kemudian kita bangun 1 juta hektar. Lihat dari Wanam. Kami insya Allah minggu depan berangkat ke Wanam. Buka Wanam. Ini flat, luar biasa. Ada yang mengatakan Amerika terbesar. Kami baru pulang dari Arkansas, Dallas, California. Kami ke sana. Dia memang 1 juta lebih, tapi ekar, bukan hektar. Nah, ada pengamat belum tahu bedakan ekar dengan hektar. Nah, di situ masalah kita. Dan aku sampaikan, teman, kamu salah satuannya. Ekar itu berarti 500.000 hektar. Sehingga kita bangun 1 juta dan nantinya ini terbesar dunia. Rujukan pertanian nanti dunia ada di Indonesia. Klaster ini kita bangun dan sejajar dengan negara maju, negara superpower. Sejajar dengan China, sejajar dengan Amerika, khusus untuk pertanian. Kita mulai hulur hilir semua teknologi. Ada yang mengatakan kurang tenaga kerja. Bukan zamannya, zaman digital, literasi digital. Kita diskusi tenaga kerja manual. Di sini adalah transformasi pertanian tradisional menuju modern. Ada yang mengatakan Pak Menteri nggak bisa jadi. Iya, tidak bisa jadi kalau diseminarkan, dinarasikan, tapi dikerjakan. Kelemahan kita terlalu banyak bernarasi. Tak poco-poco, 2 kali maju 2 kali mundur. Setiap program dikritik. Itulah Indonesia, maju 2 langkah mundur 2 langkah. Akhirnya kita berada pada middle income trap. Kalau bernarasi nomor 1, seminar nomor 1, gagasan nomor 1, gagasan tanpa action 0. Gagasan action itu belum tentu berhasil. Harus persisten, harus continue, harus bergerak, tidak boleh berhenti. Kalau hanya sebatas slogan, itu 0, tidak menghasilkan apa-apa. Makanya kami kerjakan. Saya katakan teman-teman, ada yang mengkritik, biarkan mereka mengkritik. Yang terpenting jiwa ragaku untuk Merah Putih, untuk NKRI. Selamat datang Pak Wamen. Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi pertanian modern kami gagas. Kami dari China, kami dari Vietnam, kami dari Brasil, kami ke Amerika, ke Arkansas. Kami ketemu di sana, kami diskusi. Dia tidak lebih hebat daripada kita. Hanya self confidence kita, percaya diri kita rendah. Kami ada yang menarik. Kami kunjungan karena banyak mengatakan dia lebih baik daripada kita. Saya datang ke sana, kami lewat belakang, kami delegasi, suruh duluan. Saya katakan aku kurang sehat, kecapean, belakangan. Begitu kami lihat berangkat, kami ke sawah sendirian bersama sopir atas keliling. Aku mau cek karena pasti yang akan diperlihatkan menterinya adalah itu pasti yang bagus. Aku cari yang jelek.
Aku mau lihat jeleknya Amerika. Padi yang terjelek, aku dapat terjelek. Juga ada tikusnya, juga ada hamanya. Tuh, hanya 5 ton. Tuh yang paling jelek siapa? Dan saya ketemu ketua asosiasinya. Aku diskusi dan dia tidak tahu bahwa ini Menteri Pertanian biasanya dikawal kalau di negaranya. Aku diskusi 5 ton, 5,7 ton, 7 ton, tertinggi 8,6 ton. Indonesia sudah bisa 9 ton. IPB, Pak Walnek, Bapak 13 ton, 13,9. Itu Himpuni yang lahirkan begitu. Cuma tidak dilakukan, tidak dilanjutkan. Biasanya kita sudah bangga dengan narasi yang dibangun dan ada contoh sedikit, pulang tidur menikmati keberhasilan yang belum sampai. Ini kami ketemu juga, dia tidak kayak ini mobil nih, mobil rongsokan dijadikan pompa. Kita dilarang pompa Begawan Solo, tapi sungai Mississippi dan sungai Arkansas pompa naik. Ini ada ketidakadilan di dunia. Kemudian kami ketemu, kami berjalan, setelah kami cek semua, langsung ada keluar, aku pikir yang jemput saya. Dia jemput saya, Mr. West. Siapa dia? Dia bawa mobil sendiri, dia jemput saya karena saya masuk acak-acak kebunnya, pertaniannya. Dicari menteri tidak ada di tengah kebun. Saya dijemput, setir mobil, aku pikir sopir yang datang. Ternyata dia Menteri Pertanian, Secretary of Agriculture. Saya dijemput dan dia setir keliling, satu kebanggaan anak desa menembus Amerika, dan sopirnya adalah pemimpin pertanian Arkansas. Jangan kita rendah hati. Kita ini orang hebat. Persoalannya merendahkan diri. Nah ini alatnya, dia subsidi 80%, dia subsidi 70%. Kami ke Vietnam subsidi, kami ke Jepang subsidi, kami ke China subsidi. Semua subsidi. Persoalannya kita, kalau ada yang maju satu, ada program bagus, kita tidak jelas yang menyerang ini siapa. Saudaraku, sahabatku, tidak ada negara di dunia ingin Indonesia maju. Nah, Indonesia kalau ini konsisten melakukan keberlanjutan, Indonesia akan menjadi negara superpower nantinya. Tahu Bapak Ibu, ini sejarah pertama berkelanjutan. Ada kelemahan kita, mulai kepala desa sampai presiden. Di mana kelemahan kita? Tidak berkelanjutan. Kenapa tidak berkelanjutan? Ego. Kalau bukan dia bangun, dia bukan legasinya. Padahal itu uang rakyat. Mulai kepala desa, bangun bangunan kecil. Kepala desa berikutnya nggak mau bangun, bupati nggak mau bangun, gubernur, sampai maaf presiden. Inilah pertama berkesinambungan. Transisi yang luar biasa. Ini budaya ini harus dilanjutkan. Makanya ada daerah 3 lapangan sepak bola, tidak ada yang jadi. Setiap gubernur ganti lapangan sepak bola. Ini tidak boleh dirawat. Ini nggak baik. Yang korban adalah ribuan triliun adalah rakyat, pajak negara, pajak rakyat. Benar Bapak Ibu? Himpuni harus mengambil bagian strategis dalam kondisi ini. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan ke Merauke. Lihat, ada brigade di sana. Mengatakan anak muda tidak mau bertani. Iya, tidak mau bertani kalau tidak menguntungkan. Syarat anak muda milenial, sekarang milenial dan generasi Z itu 52%. Tolong Bapak Ibu sekalian, Himpuni, kita gerakan ini milenial. Ada 52%. Kita gerakan mereka. Syaratnya dia maju, dia mau ke pertanian. 1, menguntungkan dan lebih tinggi pendapatannya daripada pegawai yang baru masuk. 2, menggunakan teknologi. Kalau 2 ini kita hadirkan, yang mendaftar ada 27.000 sekarang. Coba kita melihat milenial di Merauke, saudara kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Indonesia mau superpower, garap pertanian, kita negara agraris.
Saudara kita di Rusia, saudara kita di Jerman, itu hanya 6 bulan 7 bulan bisa bertani. Karena apa? Salju, kedinginan mereka. Kita 12 bulan aman, tetapi lebih banyak main domi, main catur. Bukan orang Indonesia, tidak ada di sini. Akhirnya tidak produktif. Coba kita lihat milenial yang di Maroke, bisa buka? Ini saudara kita Maroke milenial, bisa buka? Milenial kami sudah belikan alat pertanian, teknologi, pakai drone, mupuk pakai drone, sebar benih pakai drone. Nah, ini testimoni, kita dengarkan, percepat, coba dengar, ada suaranya nggak? Pendapatannya per hari 3.700.000. Bersih berapa? Percepat. Per hari. Stop. 15 sampai 20 juta. Tidak ada settingan. Kami jalan tiba-tiba lari. Namanya siapa? Matias. Lari mengatakan, Pak Menteri terima kasih. Anak muda lari terima kasih. Gimana? Aku 6 bulan pendapatan 15 sampai 20 juta bersih. Artinya apa? Di atas gaji Wagub dengan ketua DPR. Enggak. Udahlah, sabar aja. Anda nanti tabungannya di akhirat kelak, surga. Menteri juga begitu. Tahu gaji menteri 19 juta. Ini di atas gaji menteri. Itu mimpiku, generasi muda berpendapatan di atas Menteri Pertanian. Itu testimoni mereka. Coba lihat saudara kita yang tadi jumlahnya. Berikutnya ini traktor kami berikan secara hibah. Negara berikan. Tahu kami beli 10 triliun alat mesin pertanian, berikan secara cuma-cuma pada rakyat Indonesia. Ini Aceh, ini pendapatannya berapa? 20 juta kalau tidak salah. Ini dari Sabang sampai Merauke. Kami gerakkan pemuda. Coba lihat milenial, kumpulan milenial yang menjemput kami di Merauke, ada ratusan penduduk lokal. Yang demo adalah yang bukan penduduk lokal. Inilah hebatnya negara kita. Bukan dia bermasalah, dia yang ribut. Itulah hebatnya, salah satu kehebatan kekayaan kita. Tapi kalau bisa jangan dipupuk seperti itu. Nih saudara kita. Ini saudara kita yang bekerja sekarang nih, mengerjakan 40.000 hektar. Kemudian kita ke Kalimantan. Ini Kalimantan. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, ini pasti asisten baru. Ini pasti asisten alumni Unhas mungkin ini. Belum matching bolanya dengan saya. Lihat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah mau dibangun sejak Orde Baru sampai hari ini. Nih, inilah salah satu bukti ego sektoral dan merugikan negara Republik Indonesia. Dibangun sejak Orde Baru. Ada irigasi cantik, sawahnya nggak ada. Jadi irigasi hanya untuk pelihara ikan dan bebek berenang. Anggarannya triliunan. Kami katakan sekarang olah. Bapak Presiden tanya, Pak Mentan apa masalahnya? Tidak dikerjakan Pak. Kalau dikerjakan pasti jadi. Kami minta Bupati, Gubernur, Pangdam, Kapolda turun. Ayo turun sama-sama. Kita bangun sekarang. Pak, diskusi dulu. Enggak usah, sudah lama diskusi. Sudah 50 tahun, 70 tahun diskusi. Hentikan itu diskusi, kerjakan. Bukan mau didiskusikan lagi. Ini langsung kami naik motor, karena memang dulu kami PPL. Kami PPL, kami dari bawah. Pangdam sempat mengatakan kok kecepatannya tinggi. Sekarang sudah bintang tinggi. Iya, justru nikmat saya naik motor daripada naik Mercy. Kenapa? Mengingatkan masa lalu. Ini kami buka, setelah itu dibuka, ini ada air melimpah dan seterusnya. Buka, bisa lihat yang dikerjakan sekarang nih, sudah dikerjakan. Nih, sekarang sudah tanam. Nih, stop. Begitu ini Indonesia subur.
tongkat dilempar tumbuh. Persoalannya diskusinya 70%, 80%, kerjanya 20%, itu pun naupa. Kalau nantinya ketua alumni bergerak seluruh Indonesia, kita perkuat pangan, kita melakukan hilirisasi, sumber daya alam kita gali. Ada nikel, hati-hati. Ada nikel 52%, kita kuasai dunia. Kalau ini kita jadikan senjata, kita negara superpower. Tapi ditentukan himpuni yang ada hari ini. Nikel itu bisa jadi stainless, bisa jadi baterai, jadi buat mobil. Harusnya nanti pabrik mobil di desa. Baterai bisa dari nikel bahan bakunya. Kita kuasai 52% dunia, bukan Asia, dunia. Persoalannya kita diskusi yang tidak penting, nikelnya ditambang orang. Benar Bapak Ibu? Himpuni harus mengambil peran. Tahu himpuni? Kita hitung ada 10.000, 10 juta Pak Ketua, 10 juta. Kalau ini himpuni bergerak 10 juta, dengan kali anak istrinya saja 40 juta yang bergerak, ini bisa mengatur kebijakan Indonesia. Persoalannya kita harus kolaborasi. Tidak ada ketua himpunan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kita duduk sama rata seperti yang duduk di depan. Jangan mengatakan aku, jangan mengatakan saya. Kita bangun republik ini. Bapak Ibu, kami tunjukkan, kami melangkah ke Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Ada Sumatera Selatan, kita garap. Sekarang kita target 3 juta. Alhamdulillah baru kita bergerak 3 bulan, naik 52%, karena kepemimpinan Presiden Pak Prabowo luar biasa. Nggak basa-basi, selesaikan apa yang masalah di lapangan. Dan kami rasakan Pak Jokowi juga bagus, ini berkesinambungan. Moga-moga ke depannya lagi ini tetap berkelanjutan, jangan kita gontok-gontokan. Bapak Ibu sekalian, nih Sumatera Selatan, mimpi yang terakhir kita hilirisasi. Ekspor kita 600 triliun. Ini menarik, ini tugas himpuni. Bapak Ibu sekalian, hilirisasi kita, bukan pertanian, seluruh sektor kita ikut hilirisasi. Coba kita lihat, ada 600 triliun. Kalau kita hilirisasi, kita contoh kecil, coklat. Nih, ada coklat, kakaonya dari Sulsel, mentenya dari Sultra Sulawesi Tengah, diulek, dicampur di Singapura, di Changi, naik 38 kali lipat, 3.800%. Kemudian kita jual 26.000, kita beli kembali dengan 1 juta, bangga pamer pada keluarga, coklat dari Singapura Changi. Coba, aku dari Singapura, dia bangga beli, hanya diulek, dicampur kayak nasi pecel di Singapura, baru beli 38 kali lipat. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi 600 triliun, tidak usah kali, kau usah kita kalikan 38 kali 20, itu apa? Devisa kita 12.000 triliun ke depan. 12.000 triliun itu bisa dolar, 1 dolar bisa jadi 1.000 ke depan, dengan catatan himpuni melakukan gerakan masif seluruh Indonesia. Jangan kita seremoni ini luar biasa, indah sekali. Terima kasih panitia, mana panitia, luar biasa. Aku terima kasih, aku bangga dengan gerakan yang dilakukan semua teman-teman. Ini luar biasa, tinggal gerakan di lapangan, mudah-mudahan seindah kegiatan di dalam ruangan ini. Bisa? Dena jaji kamasih, dari suaramu saja. Bisa? Itu baru ada tanda-tanda jadi. Nggak bisa Pak, jangan kira aku bicara, aku juga dulu miskin, pengalaman miskin 36 tahun. Aku miskin. Nih foto saya,
Tuh, mana pernah mimpi kalau Pak Rektor di belakang, makanya aku menteri. Pak Rektor kos-kosannya di belakang, pondok eksekutif, aku di depan Pondok Indah. Pondok Indah tapi jelek. Kalau saya ke Jakarta tidur di masjid, nih ada fotonya. Ini dosen MIPA, Kak Lubis, saya temani, tidur di masjid, kenapa tidak punya uang? Tapi saya katakan pada saatnya aku bongkar laci dunia dan bisa dinikmati orang Indonesia. Dan aku tidur di masjid, ya Allah, saya berdoa, ya Allah, aku tidur di tempatmu ini, aku tidur di istanamu ini, suatu saat beri kesempatan aku bangun sebelum ajal menjemputku. Alhamdulillah sekarang sudah 70-80%. Ini doakan, mungkin 1 tahun lagi sudah selesai. Ini dengan kapasitas terbesar di kawasan timur, itu 20.000 jamaah. Dan saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan proposal saya tidak buat sampai diresmikan. Jadi himpuni bukan himpuni kalau bawa proposal. Berikutnya tidak boleh bawa proposal, buat proposal himpuni. Cetak dolar sendiri, baru biayai sendiri, itu setiap acara. Setuju? Setuju? Ini Pak Ketua, saya bantu Pak Ketua. Aku ambil alih tugasnya sedikit. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan. Kalau nikel nanti kita hilirisasi, bauksit kita hilirisasi. Tahu kenapa Bapak Presiden efisiensi? Karena kami ikut ratas, kami ikut rapat ekonomi. Kalau ratas sidang kabinet kami ikut. Apa tujuan beliau? Semua yang tidak efisien ditarik, kemudian bangun ekonomi, hilirisasi bauksit, hilirisasi nikel, sehingga nanti inilah menjadikan Indonesia negara superpower. Pasti bisa, pasti bisa. Mungkin ada yang operasional keliru dibawa. Itu biasa karena kebijakan baru. Ini kebijakan untuk Indonesia emas ke depan. Bapak Ibu sekalian, oh ada Prof Farida juga, saya pikir tidak hadir. Prof Budu ada juga. Oh ada juga. Makasih. Ini sahabat-sahabatku, guru-guruku hadir semua. Izinkan kami mengabdi untuk Merah Putih. Insya Allah saya tidak akan permalukan alumni Unhas. Saudaraku, sahabatku semua, tolong kita gandengan tangan. Himpuni, saranku, kita gandengan tangan. Dan setiap periode buat legasi. Bayangkan ada 10 juta. Kalau 10 juta ini kita kapitalisasi. Ini Pak Wakil Menteri Koperasi dari Gerindra ya? Atau partai apa? Berdiri Pak Wamen dari Partai Gerindra. Beliau pemegang saham, aku operator. Kita harus to the point, kita harus tahu diri. Makanya saya tidak mau berhenti pidato sebelum beliau datang. Tahu Bapak Ibu, banyak orang pintar, adabnya yang kurang, makanya gagal mengemban misi. Baru pintar sedikit, tahu nggak kalau kita jadi dokter profesor, Nobel-nya 1. Benar Bapak Ibu? Begitu baru dilantik RT, jalan, jemput baik-baik dan seterusnya. Saya lihat tadi parkir, ada mobil parkir, pakai patwal masyarakat mungkin, nggak pakai patwal yang tadi. Saya bilang sopir berhenti. Saya pelayannya mereka biarkan dinikmati. Sehingga yang jemput tadi, yang dijemput adalah tamu, salah satu dari alumni Unhas dijemput, silahkan jemput aja. Dan dia tidak tahu bahwa menteri di belakang diparkir di belakang. Kita harus terima. Kalau bukan di depan kursinya, dia ngambek pulang. Itu ciri-ciri orang gagal hidup. Setuju? Terakhir yang menarik tadi mana? Aku senang itu lagu didendangkan pada saat saya miskin. Mana penyanyi dari Unhas? Sini satu. Ada nggak yatim piatu di antara kalian? Tidak ada bapak, tidak ada ibu, bukan tidak ada nenek, kakek. Ada nggak? Nggak ada ya.
Yatim piatu. Yatim piatu ada nggak? Ada Pak Mentan. Nggak ada. Ada Pak, ada Pak. Yatim piatu. Benar nih, jangan buat-buat. Oke, sini nak. Jangan turun. Oh, sini nak, sini. Bapak Ibu, ini contoh, jangan beri contoh yang tidak baik. Jangan pernah mudah mengecewakan orang. Makanya aku panggil kembali. Ya, Bapak tidak ada. Ibu? Ibu kerja apa nak? Konglomerat? Punya hotel? Apa kerjanya nak? Oh, pegawai PU. Dia dirjen? Pegawai biasa. Oke. Nah, ini anak yatim. Ini adalah anak kita semua kalau ada anak yatim. Ya. Ini separuh aja gaji menteri nak ya. Ambil. Mana ajudan? Kasih. Nah, karena ini terlanjur naik, jangan dikecewakan. Mana ketuanya, kepalanya ini di sampingnya. Komandannya mana? Sini nak, sini. Ini gagah. Sini. Dulu waktu pertandingan di New Zealand nomor 1. Iya. Hadiahnya Pak? Piala sama piagam. Itu aja? Nggak ada uangnya? Itulah yang tidak benar. Piala mau diapa? Aduh. Oh sudahlah, gak apa-apa Pak Rektor. Oh nggak ada. Piala toh yang ditanda tangan. Sini saya tanda tangan juga piala 10 bagi. Ini nggak di zaman now, nggak penting. Piala bolehlah piala, tapi kalau bisa ada. Biasanya kalau bertanding pernah dibantu nggak? Biasa dari Pak Rektor. Pak Rektor berapa? Bisa, jangan kasih malu Pak Rektor. Oke, sudah banyak Pak. Tapi Pak Rektor bukan pribadinya kan? Rektornya. Oh iya, oke. Kena nanti pergi jajan ya, aku kasih 50 juta ya. Jajan. Oke. Yang yatim. Kok yang yatim? Kok ini oh ya sudah. Jangan permalukan Pak Rektor. Rektor adalah guru kita. Kalau kamu suka mempermalukan senior, teman, atasan, apalagi berdosa orang tua, tidak dapat cahayanya dunia. Jadi Pak Rektor, ini untuk hadiah untuk jajan nanti nak ya. Ya yatim, sini nak. 10. Oke. Ini yatim juga? Iya. Yatim piatu? Bapak tidak ada? Ada di rumah? Ya, Ibu? Jakarta? Oke. Udah, aku terima. Ini enggak apa-apa. Apapun kau lakukan sama saya, aku terima. Aku berguru pada Pak Prabowo. Ikhlas menerima kenyataan. Kamu tipu enggak? Saya belajar dari Gus Dur. Ya, ini yatim tapi bapak di rumah. Kena, enggak masalah. Enggak masalah. Sudah yatim. Apa? Masih ada? Ya. Nih. Udah. Kita terima. Ini kan kuliah, anak kuliah di saat dulu aku bahagia kalau ada yang traktir. Aku sukses nak. Belajar dengan baik, doakan ibu, ayah yang sudah tidak ada. Lakukan terbaik, kirimi doa-doa setiap sholatmu. Ya, kerja keras dan doakan bahwa kerjaku adalah untuk ibuku yang tercinta. Oke, kasih nak. Oke, kasih ya. Yang juga yatim piatu lokal, nggak apa-apa. Apa? Ayo foto nak, foto. Selfie mana? Mau kasih lihat tante Burang. Ya, mana?
Ya, supaya lihat belakang sini. Ya, dekat. Semua dekat. Oke ya. Kasih. Jadi saya sering menemui anak yatim piatu terbagi dua, yatim piatu lokal, yatim piatu beneran. Nah, jadi kita harus terima. Himpuni kita ada definisi baru, yatim piatu lokal, yatim piatu beneran. Nah, yatim piatu lokal, bapak ibu tidak ada di hotel. Nah, itu yatim piatu lokal. Yatim piatu beneran, bapak ibu tidak ada di dunia. Jadi dua Pak Ketua ya. Makasih sekali lagi panitia, terima kasih.